Dalam teologi Katolik dan tradisi Kristen purba, tidak semua doa adalah penyembahan. Dalam teologi Katolik dan tradisi Kristen purba, tidak semua doa adalah penyembahan. A few moments later. Penyembahan yang sejati terjadi. Ya. Bukan sekedar doa. Doa saja belum persembahan. Doa saja belum penyembahan. Penyembahan yang sejati itu melalui kurban. Doa saja belum penyembahan. Penyembahan yang sejati itu melalui kurban. Welcome to the jungle of Patrice Allegro. Masih tentang berdoa ya, berdoa yang ditujukan kepada manusia dan bukan Allah dalam hal ini. Berdoa kepada Bunda Maria yang dilakukan oleh Romo Patrice Allegro dan juga teman-teman di Gereja Katolik Roma. Oke, saya sudah melihat tanggapan daripada Pak Patrice terhadap video saya yang terakhir. Dan saya berterima kasih karena Pak Patrice masih meluangkan waktu untuk terus berdialog dengan saya yang mungkin masih jauh lebih rendah kemampuan berteologi dan sebagainya dibandingkan dengan pemahaman Pak Patrice Allegro. Bersyukur karena ini bisa berlanjut terus sehingga kita berdua bisa memberikan penjelasan-penjelasan dari perspektif kita masing-masing, walaupun memang pasti ada perbedaan, ada gesekan-gesekan teologis di dalamnya, tapi itu tidak masalah. Karena dialog itu bukan berarti sama dengan kita memutuskan pertemanan, atau bahasanya teman-teman kita di Muslim itu memutuskan tali silaturahmi. Tidak harus seperti itu ya. Walaupun kita berbeda, bahkan berbeda secara keras, tegas, frontal, ada kata-kata saya yang begitu tegas, mungkin keras, dan juga sebaliknya dari Pak Patrice kepada pihak Protestan itu bagi saya tidak masalah. Karena itu saya tidak setuju dengan pelaporan yang diberikan oleh salah satu ormas di NTT itu ya, lagi rame lapor itu, laporan tentang hal itu. Saya sendiri tidak sependapat dengan hal itu karena dialog teologis itu tidak bisa dibawa ke meja hijau. Tidak bisa dibawa ke meja pengadilan. Itu sebuah hal yang tidak tepat. Sebuah hal yang salah karena kita sedang bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang rohani, tentang iman, tentang teologi di dalam kekristenan. Itu tidak tepat kalau itu dibawa ke ranah hukum. Karena aspek hukum itu berbeda dengan aspek rohani. Aspek teologis itu dua hal yang tidak berkaitan, kecuali ada diksi-diksi atau kata-kata kalimat yang sudah menjurus ke ranah hukum itu memang bisa dibawa ke hukum. Tapi saya sendiri tidak jadi masalah ya. Tidak masalah kalau memang Pak Patrice Allegro mau sebut Protestan itu sebagai penyembah berhala. Dia mengatakan itu di videonya ya. Sebelum saya memberikan tanggapan-tanggapan tentang berdoa kepada Maria, dia sudah terlebih dahulu mengatakan Protestan itu penyembah berhala. Protestan itu tidak ada penyembahan. Protestan itu serigala berbulu domba, ateis. Bagi saya itu kata-kata tersebut masih dalam bersifat wajar menurut saya. Karena itu berbicara tentang ranah teologis yang diyakini oleh pihak Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Patrice Allegro. Sehingga kita tidak perlu membawa itu ke jalur hukum. Dan saya juga sudah mendengarkan tanggapan daripada teman-teman Katolik tentang hal tersebut. Terutama saya juga melihat ada tanggapan dari sebuah channel yang bernama Mea Culpa. Mea Culpa ini channel yang bagus saya pikir ya. Kalau saudara mau belajar tentang iman Katolik, bagaimana berdialog yang bagus, yang santun, yang akademik itu, saudara pergi ke channel Mea Culpa salah satunya ya. Dan saya tidak menyarankan untuk mendengarkan channel daripada Patrice Allegro ya. Karena Pak Patrice ini hanya memproduksi kata-kata yang sangat menyinggung perasaan Protestan, kaum Protestan, dan kerjanya hari-hari cuma serang Protestan. Mungkin dia, seperti saya katakan, dia menaruh akar kepahitan barangkali sama Luther ya, karena sudah berhasil memberontak ya
berhasil membuat gebrakan reformasi gereja, sehingga gereja Katolik Roma itu dihajar oleh Luther, ya kan, berkaitan dengan indulgensia dan sebagainya itu, sehingga Pak Patris mungkin akar kepahitan sama Luther, sehingga yang dikerjakan setiap saat itu hanya memproduksi video-video yang menyerang Protestan. Nah, itu yang terjadi ya. Tapi sekali lagi, kalau kita mau berdialog, tidak perlulah sampai ini dibawa ke dalam ranah hukum. Sekeras apapun dialog kita, bahkan saya pun sudah sejak lama ya, bertahun-tahun lampau, tidak sepakat dengan teman-teman saya yang mau melaporkan saksi Yehova. Ada teman saya yang ingin melaporkan saksi Yehova, tapi saya tidak sependapat. Saya menentang keras dengan hal itu. Karena bidat-bidat itu tidak perlu dilaporkan. Yang kita harus lakukan itulah bagaimana kita memberikan respon terhadap ajaran-ajaran bidat itu. Bila perlu kita ajak mereka untuk debat terbuka. Itu lebih bermartabat ya, ketimbang kita membawa itu ke ranah hukum. Jadi menurut saya itu tidak tepat. Jadi terima kasih karena Pak Allegro masih terus memberikan tanggapan terhadap video-video saya, dan saya kira ini sebuah hal yang patut kita lestarikan ya, karena dialog teologis semacam ini memang banyak orang yang tidak suka terhadap hal-hal seperti ini, sehingga mereka mengatakan kita tidak perlu berdebat, tidak perlu berdialog, diskusi tidak perlu, yang penting kita memberitakan Injil. Padahal di dalam dialog ini pun kita bisa memberitakan Injil Yesus Kristus ya, dengan salah satunya dengan cara berdialog seperti ini. Oke, mari kita masuk ke dalam video daripada Patris Allegro. Kalau saya menyimak video Pak Patris Allegro, dia mengatakan dia mau menanggapi video saya yang terakhir terkait dengan berdoa kepada Bunda Maria. Tapi kalau saudara melihat, apakah dia menanggapi video saya yang terakhir? Tidak. Beliau tidak menanggapi video saya yang terakhir. Malah lari ke sana kemari, menjauhi topik yang sedang saya persoalkan. Yang saya persoalkan itu mengenai berdoa kepada Bunda Maria, di mana menurut Patris Allegro, malaikat itu katanya berdoa kepada Bunda Maria. Sehingga atas dasar malaikat yang berdoa kepada Bunda Maria, maka Patris Allegro juga mau berdoa kepada Bunda Maria. Nah, faktanya ketika Patris Allegro menyinggung Lukas pasal 1, dan saya sudah membuktikan bahwa di dalam kedua teks dalam Lukas pasal 1 yang di mana ada doa Salam Maria di sana, ada 3 bagian doa Salam Maria, dan saya sudah membuktikan, walaupun Pak Patris Allegro mengutip Lukas pasal 1 ayat yang ke-28 atau Lukas pasal 1 ayat 42, ada salam dari malaikat kepada Maria dan juga Elizabeth kepada Maria, itu tidak membuktikan bahwa malaikat menyembah Maria atau malaikat berdoa kepada Bunda Maria. Sama sekali tidak membuktikan demikian. Saya sudah buktikan itu berdasarkan tinjauan yang kontekstual, melihat teks-teks sebelum dan sesudahnya, dan kita tidak bisa menemukan data bahwa malaikat itu berdoa kepada Bunda Maria seperti yang dinyatakan oleh Bapak Patris Allegro. Tapi ketika Patris Allegro memberikan tanggapan terhadap video saya itu, dia tidak menyentuh poin tersebut. Sama sekali tidak disentuh poin itu. Malah lari ke soal Protestan tidak ada altar, tidak punya imam, transubstansiasi, Protestan itu tidak ada penyembahan. Oke, itu memang berkaitan. Tapi itu kan serangan balik daripada Patris Allegro kepada Alba Termampuk. Maksud saya begini, jangan dulu Pak Patris menyerang balik saya. Protestan tidak ada penyembahan dan sebagainya. Saya bisa jawab itu. Saya bisa langsung menjawab itu di video kali ini. Tapi itu kan nanti melebar. Karena poin saya adalah, poin awal saya sejak beberapa video saya yang lalu, video saya yang pertama itu membahas berdoa kepada Bunda Maria. Nah, saya selalu fokus di dalam poin itu, tapi Pak Patris Allegro malah ngalor ngidul ke sana kemari. Ini kan sebuah problem, sehingga diskusi ini menjadi tidak nyambung, tidak connect, bisa melebar ke sana kemari, dan Pak Patris melakukan red herring, sebuah kesalahan logical fallacy. Itu yang terjadi ya. Sekali lagi, kalau saya mau jawab tentang transubstansiasi, harus ada imam, altar, harus ada kurban, itu sebuah penghinaan kepada Kristus, sang imam besar kita. Itu gampang sekali untuk dijawab, tapi saya tidak mau masuk di situ, Pak Patris. Mari kita fokus kepada berdoa kepada Bunda Maria. Mari kita diskusikan itu, kita dialogkan itu sampai tuntas. Entah sampai kapan berhenti,
Nggak masalah, kita dialogkan dulu itu. Kalau sudah mencapai titik puncak, Pak Patris sudah memberikan tanggapan-tanggapan yang komprehensif terhadap poin tersebut, baru kita bahas serangan Pak Patris bahwa di dalam Protestan itu tidak ada penyembahan. Itu gampang tuh dijawab kok. Bukan berarti saya tidak bisa jawab di video kali ini, tidak. Tapi mari kita fokus kepada poin yang saya maksudkan. Nah oke. Pak Patris mengatakan berdoa pada Maria itu sama dengan penyembahan. Memang, itu yang saya katakan. Berdoa itu adalah salah satu aspek dalam penyembahan. Dan kalau Pak Patris ingin tidak setuju dengan hal tersebut, berikan bantahannya. Mana bantahannya? Ya kan? Lalu Pak Patris ngeles ya. Mulanya Patris Allegro mengatakan, tidak, doa itu bukan penyembahan. Itu omong kosong Albertus Mampu. Tapi di video yang terakhir dia mengatakan apa? Tidak semua doa itu adalah penyembahan. Kalau tidak semua doa itu adalah penyembahan, berarti ada doa-doa tertentu yang merupakan penyembahan. Berarti ketika saya mengatakan doa itu adalah penyembahan, berarti saya setengah benar ya. Saya 0,5 benar, saya 1/2 benar. Sebagian salah, tapi saya ada benarnya juga karena saya mengatakan doa penyembahan. Karena di dalam videonya Patris Allegro mengatakan tidak semua doa adalah penyembahan. Berarti ada doa-doa tertentu yang merupakan penyembahan. Berarti saya ada benarnya, bukan? Tetapi di video yang sama, Patris Allegro mengatakan bahwa doa itu bukan penyembahan. Dan dia singgung itu berkali-kali dalam videonya itu, 2 atau 3 kali. Doa itu bukan penyembahan. Tapi sebelumnya dia mengatakan tidak semua doa itu adalah penyembahan. Jadi ada pertentangan di sini ya, antara pernyataan Allegro yang satu dengan pernyataan Allegro yang lain. Ada pertentangan, ada kontradiksi di sana. Jadi yang mana benar Pak Patris Allegro? Doa itu adalah penyembahan atau tidak semua doa itu adalah penyembahan? Atau doa itu bukan penyembahan? Yang mana yang benar? Coba dipertegas sedikit, jangan plan-plan, tidak konsisten. Coba bersikap konsisten sendiri sedikit ya. Yang mana benar di antara ketiga itu? Coba jawab itu, Patris Allegro. Nah, kemudian Patris Allegro kembali menyinggung tentang latria, dulia, hiperdulia, lalu sekarang dia tambah dengan proskuneo. Jadi sudah 4 berarti ya, bukan 3 lagi ya. Ternyata Patris Allegro memodifikasi atau merekonstruksi kembali 3 aspek penyembahan, bukan cuma 3, tapi juga ada 4. Latria, dulia, hiperdulia, dan proskuneo. Jadi ada 4 aspek ya, bukan 3 aspek ternyata ya. Anda kembali merevisi pernyataan sebelumnya ya, begitu ya. Nah saudara sekalian, saya sudah jawab tentang 3 aspek penghormatan atau penyembahan itu ya, dengan mengutip kata-kata daripada Romo Magnis Suseno. Beliau adalah orang Katolik, puluhan tahun di gereja Katolik, sepanjang hidupnya, bahkan orang tuanya juga adalah seorang Katolik yang taat, mereka adalah turunan Katolik kayaknya, dan dia bukan hanya jemaat biasa. Romo Magnis Suseno itu adalah imam di gereja Katolik dari ordo tertentu, ordo Yesuit kalau nggak salah ya. Dan Magnis Suseno ini adalah seorang Romo, imam, dia adalah Romo, juga pengajar teologi di universitas atau sekolah teologi ya. Dia ngajar filsafat teologi. Dia seorang profesor, penulis buku Katolik itu apa. Nah dalam bukunya tersebut dia mengatakan, di dalam gereja Katolik Roma itu ada banyak bentuk ibadah. Ada begitu banyak bentuk ibadah. Dan di antara ibadah-ibadah tersebut, memang betul, Patris Allegro mengatakan Ekaristi adalah bentuk penyembahan yang sakral, yang puncak dalam gereja Katolik Roma. Itu juga diakui oleh Romo Magnis Suseno. Tapi bukan hanya Ekaristi. Romo Magnis Suseno juga mengatakan ada pujian, kemudian ada doa-doa yang disampaikan orang Katolik, dan itu adalah bentuk ibadah, bentuk penyembahan. Doa itu apa? Ada doa rosario, ada doa novena. Ini menurut Romo Magnis Suseno, itu adalah ibadah. Nah, saudara tahu enggak arti latria itu apa? Ini kan aspek yang begitu ditekankan oleh Patris Allegro. Orang-orang Katolik tidak berlatria kepada Maria, itu hanya untuk Allah, karena itu adalah penyembahan. Tapi Maria itu adalah hiperdulia, penghormatan tertinggi, penghormatan yang istimewa. Nah, saudara tahu enggak arti latria? Saya sudah kutip dari sebuah buku dari Greg Allison, seorang teolog dan ahli sejarah. Dia mengatakan definisi latria itu dari kata Yunani yang berarti ibadah atau penyembahan. Dan itu memang ditujukan kepada Allah. Tetapi
menariknya adalah di sini adalah Romo Magnus Suseno mengatakan bahwa doa itu adalah bentuk ibadah. Nah, berarti dengan demikian ketika Romo Patris Allegro berdoa rosario, berdoa novena yang ditujukan kepada Bunda Maria, berarti itu adalah ibadah, itu adalah penyembahan. Maka Romo Patris Allegro sedang berlatria kepada Bunda Maria. Nah, ini poin saya di situ. Jadi Patris Allegro harus jawab ini, jangan lari kemana-mana dulu, jangan dulu lari kepada penyembahannya orang Protestan seperti apa. Nanti kita akan masuk ke sana, saya bisa jawab itu, tapi jangan melarikan diri dari poin ini, Pak Patris. Saya sengaja cari literatur daripada pihak Gereja Katolik, supaya mereka bisa menerima, harusnya mereka terima. Karena kalau saya bawa teolog-teolog Protestan, nanti mereka akan tolak, mereka nggak setuju dengan orang Protestan. Nah, ini poin saya, tapi nggak pernah bisa dijawab oleh Allegro. Dia hanya lari ke sana kemari. Maka jangan marah ya kalau saya mengatakan Pak Patris ini bisanya hanya ngelantur, ya kan, menjauhi topik yang ada, tidak fokus kepada poin yang saya angkat. Jangan marah. Patris Allegro marah, mengatakan saya atau hominem menyerang personal. Tidak, itu fakta kok, kenyataan. Semua orang yang menonton video kita berdua bisa melihat itu. Jadi jangan ada dusta di antara kita karena video ini saya buat secara publik. Video Pak Patris juga publik, dan sudah ribuan orang yang menonton video kita berdua. Mereka sendiri bisa menilai apakah Pak Patris sedang menjawab argumen saya di video saya yang terakhir. Tidak ada sama sekali. Malah lari ke bagaimana penyembahannya Protestan, itu tidak ada penyembahan di Protestan, dan sebagainya. Jawab dulu poin ini, Pak Patris. Nanti saya akan jawab serangan Patris Allegro, serangan balik Patris Allegro tentang penyembahan di Protestan bagaimana, penyembahan di Katolik itu ada altar, ada ekaristi, ada kurban di sana. Saya akan jawab itu. Tapi yang ini diselesaikan dulu supaya tuntas. Nah, saya melihat ada dialog ya antara Patris Allegro dengan Bung Patris Smith ya. Pak Patris Allegro selalu menyerang Bung Patris Smith itu dari aspek logika, tidak punya logika dan sebagainya. Padahal di poin ini sebetulnya yang tidak punya logika itu adalah Patris Allegro. Tidak nyambung, logikanya itu tidak nyambung. Logikanya itu buntu, tidak nyambung. Kita ngomong A, dia lari ke B. Kita ngomong B, dia lari ke C. Begitu terus menerus. Kita kejar terus, dia malah semakin menjauhi. Semakin lari ke sana kemari. Ini kan logikanya itu di mana itu? Bahkan logika dasar pun tidak membenarkan hal ini. Di dalam pelajaran logika, coba Pak Patris buka lagi buku-buku logika. Kira-kira logis tidak? Ketika saya mengangkat poin tentang berdoa kepada Bunda Maria, lalu Patris Allegro lari kepada penyembahannya Protestan. Menyerang Protestan, tidak ada penyembahan. Memang berkaitan, tapi itu adalah aspek yang lain. Saya sedang menyerang posisi Pak Patris Allegro yang berdoa kepada. Ya kita fokus di poin itu, jangan melebar kemana-mana. Jadi sebetulnya yang tidak punya logika itu adalah Pak Patris Allegro, bukan Patris Smith, bukan Albert Mampuk, tapi Anda sendiri. Fokus di argumen saya di video yang terakhir ya, tentang Patris Allegro setuju bahwa malaikat itu berdoa kepada Bunda Maria berdasarkan Lukas pasal 1, dan itu sudah saya bantah, itu tidak benar. Malaikat tidak pernah berdoa kepada Bunda Maria. Allah tidak pernah mengutus malaikat Gabriel menemui Bunda Maria untuk berdoa kepada dia. Tidak sama sekali. Tapi untuk menyampaikan berita sukacita. Itu apa? Nanti melalui perawan Maria akan lahir seorang anak yang akan menjadi juru selamat dunia nanti kelak. Jadi tergantung orang-orang, tergantung Patris Allegro mau terima Yesus apa enggak. Kalau terima anak yang dilahirkan Maria itu sebagai Tuhan yang harus disembah, dia adalah juru selamat, tidak boleh tambah dengan juru selamat yang lain, pengantara yang lain, berdoa kepada manusia, Patris bisa diselamatkan. Tapi kalau Patris Allegro mengklaim menerima anak yang lahir dari perawan Maria itu, tapi ditambah dengan penyembahan kepada Bunda Maria, berdoa kepada Bunda Maria, itu kan politeisme namanya. Anda sudah melakukan sinkritisme, bukan hanya sinkritisme, tapi juga politeis. Anda seorang politeis. Apakah bisa diselamatkan? Sementara Alkitab ajarkan kita harus menyembah kepada Allah Tritunggal saja, bukan kepada ribuan Allah. Nah jadi,
kelahiran seorang anak dari anak darah Maria, perawan Maria, itu menjadi tidak berguna lagi bagi Patris Allegro. Karena ternyata Patris Allegro mengangkat ibunya Yesus itu sebagai Allah. Disembah, di mana dia bisa berdoa kepada Bunda Maria. Ini kan kacau sekali. Kacau sekali. Berarti Pak Patris bukanlah penganut doktrin Allah Tritunggal, tapi doktrin ribuan Allah. Percaya pada ribuan Allah, politeisme. Itu poinnya. Dijawab yang itu aja, Pak Patris ya. Jangan kemana-mana. Kemudian Patris Allegro ulang lagi katanya, bagaimana kalau nanti kita minta doa kepada teman, kepada pastor, pendeta, berarti itu menyembah manusia. Aduh, saya sudah jawab itu, Patris. Saya sudah jawab itu bahwa itu berbeda. Ketika Patris Allegro berdoa kepada Bunda Maria dengan kita, misalnya ada jemaat meminta berdoa kepada saya, itu berbeda. Bedanya di mana? Saya sudah bilang. Pertama, waktu Patris Allegro berdoa kepada Bunda Maria, Patris Allegro sedang berdoa kepada orang yang sudah mati. Bunda Maria sudah nggak ada lagi di dunia ini. Dia sudah berpindah ke alam lain. Dia sudah mati. Sementara, waktu jemaat yang minta doa kepada pendetanya belum mati. Ini perbedaan pertama ya. Yang kedua, ketika Patris Allegro minta tolong kepada Maria, itu merupakan sebuah doa. Profesor Magnus Suseno mengatakan itu adalah doa kepada Bunda Maria. Rosario, novena itu adalah doa kepada Bunda Maria menurut Romo Magnus Suseno. Jadi, Patris Allegro berdoa, bukan hanya berkomunikasi kepada orang mati, tapi juga berdoa kepada orang yang sudah mati. Sementara ketika ada jemaat yang minta doa, didoakan pendetanya, jemaat itu tidak berdoa kepada pendetanya. Ya kan, tutup mata, masuk ke dalam kamar, tutup mata lalu berdoa. Oh pendeta, terpujilah engkau pendeta. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pak Pendeta, tolonglah doakan saya kepada Yesus. Sampaikanlah permohonan kepada Yesus. Saya begitu banyak masalah ini Pak Pendeta. Terpujilah engkau pendeta. Di antara semua para lelaki. Tidak seperti itu. Jemaat berkomunikasi biasa aja. Minta tolong aja kepada pendeta. Ya itu perbedaannya. Ya. Yang satu sudah mati. Yang lain belum mati. Yang satu merupakan objek doa. Yang lain bukan objek doa. Cuman sekedar minta tolong. Nah, itu berbeda. Jadi memparalelkan antara doa kepada Maria dengan kita minta tolong pendeta kita doakan kita, itu adalah analogi yang tidak tepat. Itu adalah logika buntu. Ya kan? Analogi buntu ala Patris Allegro. Saya sudah jawab itu, jangan diulang-ulang lagi. Aduh, diskusi kita ini semakin panjang sekali ya. Nggak ada ujungnya ya. Diulang-ulang terus karena Patris Allegro melakukan sebuah kesalahan logika yang disebut dengan ad nauseam. Nah, terkait tentang konsili Efesus. Saya memang tidak pernah mendengarkan ada pembahasan tentang dulia, hyperdulia, dan latria dalam konsili Efesus. Abad yang kelima itu, tahun 400-an itu. Nah, kalau memang ada demikian, coba saya minta kutipan dari Patris Allegro tentang latria, dulia, dan hyperdulia di konsili Efesus. Dari dokumen yang mana, tunjukkan dokumennya mana, lalu buku apa, halaman berapa, Pak Patris kutipkan itu. Nggak masalah, saya ingin belajar dari Patris Allegro tentang poin tersebut ya. Saya tunggu Patris Allegro ya, saya tunggu. Nah, itu aja ya, poin-poin pembahasan Allegro di video yang terakhir. Dan sekali lagi saya mau tekankan bahwa tidak ada poin saya yang dijawab oleh Patris Allegro di video saya yang terakhir terkait malaikat berdoa kepada Bunda Maria. Jawab itu Patris Allegro. Jangan lari kemana-mana. Supaya diskusi kita ini bisa berlangsung sedikit ilmiah ya. Selama ini cuma ngalur ngidul ke sana kemari, pindah dari topik yang satu ke topik yang lain, yang topik satu belum selesai, pindah lagi ke topik yang lain. Ini kan diskusi yang membosankan. Apakah mau begini terus diskusi kita? Malu kan? Malu sama orang-orang yang nonton kita berdua ini. Kalau saya sih nggak malu, karena saya fokus kepada topik. Tapi bagaimana dengan Romo Patris Allegro? Apa nggak malu ditonton ribuan orang Katolik yang mengeluh-elukan Patris Allegro? Coba malu sedikit lah. Dan karena itu supaya tidak malu dan tidak malu-maluin, jawablah argumen saya di video saya yang terakhir. Oke?